Halo pemirsa, selamat malam. Saya Ganjar Rahardian kembali menyapa Anda dalam program Cakap-Cakap. Kali ini di program Cakap-Cakap nampak berbeda karena kita berada di gedung DPRD Subang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekwan yang sudah mengizinkan kami untuk hadir di tempat ini. Pemirsa, Kabupaten Subang merupakan salah satu kiblat kebudayaan di Jawa Barat. Di kabupaten yang berjuluk Kota Nanas ini, banyak cikal bakal budaya yang akhirnya dikenal dan merambah. Bukan saja di ranah nasional, tetapi juga mancanegara. Cikal bakal atau budaya mesti bertumbuh menjadi buah. Apabila dikelola dengan baik, maka disinilah kita memerlukan keterlibatan semua komponen, saling menunjang dan mengisi kekosongan. Ada masyarakat, pelaku budaya, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan, dan komponen lain yang peduli dengan tumbuh kembang kebudayaan Subang. Era globalisasi dan teknologi informasi harus dijadikan sebagai piranti penunjang tumbuh kembangnya akar budaya, bukan sebaliknya, meluluhkan kelestarian budaya Subang. Salah satu ikon budaya Subang adalah kesenian Sisingaan. Salah seorang budayawan Subang mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah pada sektor kebudayaan. Kurangnya perhatian misalnya dari sisi pembinaan dan pengadaan sarana. Contoh konkret, dulu setiap tahun digelar festival kesenian Sisingaan. Sekarang sejak 10 tahun terakhir festival ditiadakan. Mungkinkah akar budaya Subang sudah tak mampu lagi menjalar? Benarkah Pemkab kurang peduli dengan sektor ini? Malam ini kami akan membahasnya dalam Cakap-Cakap yang berjudul Quo Vadis Kebudayaan Subang. Telah hadir bersama saya diantaranya Bapak Darman Srigandi. Selamat malam Bapak, dari Ketua BAI, Badan Advokasi Indonesia. Dan juga ada budayawan Abah Renggo. Selamat malam Bapak, apa kabar? Sampurasun. Rampes Bapak. Ada juga Bapak Muhammad Kadar Hendarsah, Kabid Kebudayaan Disdikbud Subang. Sampurasun. Rampes Bapak. Dan juga Bapak Ujang Sumarna, Ketua Komisi 4 DPRD Subang. Apa kabar Bapak? Baik, sampurasun. Rampes. Langsung saja saya akan bertanya kepada Bapak Muhammad Kadar Hendarsah, Kabid Kebudayaan Disdikbud Subang. Pak, apa program Pemkab Subang di bidang kebudayaan tahun ini dan berapa anggaran yang diperlukan untuk program tersebut? Ya, terima kasih untuk Cipta TV atas terselenggaranya kegiatan ini. Ya, tentunya ini memberikan motivasi untuk kami dalam pengelolaan kebudayaan. Ya. Memang kami dengar di beberapa medsos, bahkan di beberapa seniman ada beberapa keluhan tentang pengelolaan kebudayaan ini. Ya. Namun tentunya mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki. Adapun program-program yang sudah kami laksanakan dan akan dilaksanakan, diantaranya ada 4 program. Diantaranya program pengembangan kebudayaan daerah. Yang kedua, program pelindungan cagar budaya. Ya. Yang ketiga, program pembinaan sejarah dan nilai tradisional. Dan yang keempat, program pengembangan kesenian tradisional. Nah, tentunya program ini tidak 1 tahun sekarang ini, namun ini berjenjang. Tapi Pak, mohon maaf, dari beberapa program yang Bapak sebutkan tadi itu, apakah sekarang ini mulai terlaksana atau malah tidak sama sekali, Pak? Iya, tentunya ini terlaksana. Hanya saja untuk 2 tahun terakhir ini, karena kita kebetulan dengan adanya COVID ini, dan tentunya kena COVID juga, kami tidak bisa melaksanakan itu. Ya, baik. Dan tentunya program-program ini dasarnya itu adalah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di mana pemajuan kebudayaan ini melingkupi 10 plus 1. 10 objek pemajuan kebudayaan plus 1 itu cagar budaya. Nah, tentunya yang nomor 1 ini diantaranya tradisi lisan. Baik. Yang kedua, manuskrip
atau naskah-naskah kuno. Terus ada juga ritus yang berkaitan dengan nilai tradisional. Iya. Ada pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Baik Bapak. bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar Iya. budaya. Tentunya Nah, dari salah satu yang dirasakan oleh seniman Subang, karena ini kita harus brandnya harus disamakan dulu. Jadi brand Subang ini kan katanya kota budaya. Iya. Artinya bukan kota budaya seninya saja, tapi melingkupi dari yang 11 tadi. Jadi capaian kerja kami itu ya harus yang berdasar pada 11 ini. Iya. Dan salah satunya adalah kesenian. Baik, tadi saya sempat menanyakan terkait anggaran yang diperlukan. Nah, Ya. dari keempat program itu ada atau program-program yang Bapak sebutkan tadi, ada atau tidak anggaran yang diperlukan dan itu berapa, Pak? Anggarannya memang yang tahun sekarang ini sekitar 600-700an. Oke. Nah, itu pun kena refocusing kan? Iya. Sudah 2 tahun ini. Yang sekarang ini kalau tidak salah, saya lupa lagi catatannya itu ya sekitar 300an atau 200. Baik. Memang kecil sekali. Memang kecil. Jadi ketika kita mau melaksanakan kegiatan apalagi namanya festival Ya. Sisingan, itu pun ya tidak akan bisa sampai ke sana. Dan kami berpikir begini, ketika Sisingan ini difestivalkan, ini di satu sisi kita ada pelestariannya, di satu sisi kita juga ada nilai pariwisatanya. Jadi memang untuk festival kesenian Sisingan ini kita lihat di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, ini sudah didorong juga oleh pariwisatanya. Gitu. Jadi harus ada kerjasama antara dinas terkait kebudayaannya juga pengembangannya. Karena di kebudayaan itu kan ada satu dalam pelestarian itu pemanfaatan, pengembangan, terus satu lagi pembinaan, pemanfaatan, pelindungan, pengembangan, dan pembinaan. Oke, baik. Yang Baik, Bapak. itu. Ya. Baik, Bapak kan tentunya ya, kalau saya ingin mengetahui nih sudut pandang dari budayawan Abah Renggo. Tentunya ketika Bapak melihat hal ini akan berbeda. Katakanlah kacamata seorang pemerintah dan budayawan akan berbeda menanggapi yang baru saja disampaikan oleh Bapak ini. Nah, maksud saya bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait program-program yang dipaparkan oleh Bapak Kadar ini? Kalau saya melihat, ini perbandingan dengan yang Iya. ya. Dulu ada PDNK, Dipun, kemudian Budnya pindah ke Disparpora, kemudian balik lagi ke Bud gitu kan. Nah kalau dulu itu ada pembina seni, ujung tombaknya itu namanya penilik kebudayaan. Dia terampil, menguasai materi, kemudian selalu mendekati masyarakat seni itu dengan pembinaan. Nah sekarang ketika berganti tidak ada penilik kebudayaan, nah ada ruang kosong, pembinaan ini tidak ada sama sekali. Gitu. Yang kedua, seniman di Kabupaten Subang, seniman tradisi di Kabupaten Subang itu ya mandiri, hidup sendiri-sendiri gitu kan. Maksudnya seperti apa Pak itu? Ya artinya dia tidak bergantung kepada anggaran dari pemerintah daerah gitu, sendiri-sendiri gitu kan. Kemudian karena komunitas pendukungnya juga kuat, ya paling unik lah Subang ini di di seluruh Jawa Barat, kabupaten yang paling unik lah Subang. Respon terhadap seni pertunjukan, seni tradisi itu kan begitu kuat masyarakatnya. Beda dengan di kabupaten lain gitu. Nah ini yang menguatkan antara seniman tradisi dengan eksistensinya dengan seniman tradisi dengan komunitas pendukungnya gitu. Yang ketiga, ini kan harus diproteksi, di samping dibina gitu kan. Nah selama ini tidak ada kan yang dilakukan action dari pemerintah daerah gitu kan, tidak ada. Yang tadi juga dikatakan lomba-lomba seni tradisi yang lain juga tidak ada. Baik. Artinya kan kita punya kekuatan luar biasa, seni tradisi ini masih hidup dan berkembang dengan sendirinya gitu. Sisingaan lah, sudah berapa tahun Sisingaan tidak ada festival? Ya Ada sekitar 10 tahun ya? Ya, kalau sebutan sih enggak. Yang kemarin-kemarin kan cuma di luar pemerintah daerah Ya, ada festival. Pokoknya sekitar 10 tahun. Kemudian kan seni tradisi lain juga banyak. Kemudian terkait dengan ini, dengan pembinaan, proteksi, pelindungan dan semacamnya, kita kan butuh sebuah etalase kebudayaan Subang yang disebut dengan Taman Budaya atau apalah namanya gitu. Sehingga dari luar itu bisa melihat, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang mau penelitian juga bisa melihat. Saya lihat
karena di Dikbud atau di yang kaitan dengan budaya itu kan mestinya ada home theater yang menampilkan keseluruhannya lewat seluloid film lah gitu. Jadi sebagai dokumentasi kesenian Gembyung seperti apa, sisingan seperti apa, gitu, ketuk film seperti apa, beletuk ngapung seperti apa. Seterusnya ada referensi untuk yang mau meneliti atau sebagai bahan edukasi lah. Oke, Abah. Galeri gitu ya Pak ya? Ini nggak ada. Nah, jadi gini Pak ya, kan baik itu tadi statement yang baru saja Abah sampaikan ya. Tentu saya juga yang mendengar dari Bapak Pak Ujang Sumarna ya, Ketua Komisi 4 DPRD. Nah Pak, dari yang dipaparkan oleh Bapak Kadar Abah Renggo tadi, ideal atau tidak Pak? Kalau dari sisi anggaran, saya bicara dulu dari sisi anggaran. Tadi Pak Kadar bilang cuma 600 juta untuk pembinaan. Di sekitar berapa? Ya, belum direfocusing ya. Ya. Sepertinya pemerintah daerah kurang peduli dari sisi anggaran untuk mengembangkan seni budaya di Kabupaten Subang ini. Tadi Mbah Renggo, guru saya ini bilang para seniman di kita mau kelompok sisingaan apapun itu dia berdiri sendiri tanpa pembinaan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang saya Beda dengan yang lalu. Beda dengan yang lalu ya. Udah pendidik kebudayaan. Akhir-akhir ini seperti gedung kebudayaan dan gedung ekstra yang untuk ekonomi kreatif. Nanti di sana bantuan dari anggaran provinsi ya, Pak. Ada nilainya hampir 30 kalau nggak salah, ya. Betul lah, 2 gedung ini. Ya. Maksud saya kalau sampai itu gedung jadi dan bisa digunakan oleh pemerintah daerah dan sudah diserahkan ke pemerintah daerah oleh provinsi, di sini kita bisa memberikan anggaran yang lebih untuk para teman-teman seniman untuk berkreasi. Kalau misalkan seniman lukis atau seniman ukir, ada nanti gedungnya di sana di Jalan Pejuang ya, depan SMP 4. Kalau buat kumpul-kumpul seniman yang lain ada di sini yang di Ranggawulung. Nah, kalau itu sudah terbentuk dan sudah diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Subang dari provinsi, tentu anggaran 600 juta itu belum diserahkan. Secara formal belum diserahkan itu. Belum ya. Ini yang mana Pak yang rusak? Yang Gedung budaya. Gedung budaya. Yang Kalau jadi polemik itu. Ya. Kalau itu jadi, mungkin hanya baik proses administrasi ya. Kita tidak fokus ke situ, tapi saya fokus andai itu sudah diserahkan, saya minta ke bagian kebudayaan menganggarkan yang cukup untuk teman-teman bisa berkreasi seni apa di Kabupaten Subang gitu. Karena basic anggaran ini adalah hal penting untuk tadi saya udah bicara bareng untuk pembinaan. Dulu ada yang namanya penilik kebudayaan. Nah, itu mereka itu punya anggaran. Baik, Pak Kalau Ujang, cuma 600 juta, saya kira ya nggak ada apa-apanya lah ya. Apalagi direkomposing lagi sama COVID gitu. Baik. Bisa nambahkan Pak? Oke, silakan. Ya, jadi begini, apa yang tadi disampaikan oleh Mbah Renggo ini, kawan saya juga, memang benar. Jadi kalau dulu itu kan ada penilik kebudayaan. Iya. Nah itu sudah sekitar ya lebih dari 10 tahun yang lalu penilik kebudayaan itu sudah tidak ada di stop. Berdiri UPTD, cabang UPTD Buntar pada saat itu. Iya. Nah itu adalah kepanjangan tangan dari dinas. Nah sekarang UPTD-nya pun Tidak ada. Nggak berfungsi atau gimana? Tidak ada Pak, tidak ada sekarang. Tidak ada. Gitu kan? Nah sudah terpuruk tidak ada Perpanjangan tangannya. penilik kebudayaan, UPTD pun sudah tidak ada lagi. Sementara kekuatan tenaga kami di kebudayaan itu hanya 12 orang Pak. Terbatas. 12 orang itu bagi 3 seksi Pak. Seksi cagar budaya, seksi kesenian, seksi nilai tradisional dan sejarah. Baik. Saya dengar waktu itu Pak Kadar ada wacana yang disebut dengan pamong budaya menggantikan fungsi penilik budaya gimana? Ya, pamong budaya itu memang di kita belum Belum ada ya? belum Tapi ada. kalau di kabupaten lain sudah ada saya dengar itu. Di kabupaten lain juga saya tanya juga
Belum. Jadi bukan pamong budaya, ada petugas budaya dari kementerian, yaitu merekrut sarjana-sarjana. Baik, Bapak Kadar, nanti kita lanjut kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Baik, Pak Kadar, tadi Bapak sebelum break ya sempat memaparkan sesuatu. Ada yang mau lagi ditambahkan, Pak? Ya, tentunya dengan tidak adanya atau kehilangannya penilik kebudayaan itu, karena penilik kebudayaan kan langsung di tingkat kecamatan. Nah ini kami terus terang aja merasa kehilangan. Dan ketika penilik kebudayaan itu ditiadakan, diganti dengan dulu itu Budpar, karena kebudayaan dulu bergabung dengan pariwisata. Budaya dan pariwisata. Iya, budaya pariwisata. Nah, ketika budaya pariwisata itu ada UPTD. UPTD, cabang dinas UPTD Budpar. Budpar, oke. Nah, apa yang tadi dibicarakan oleh budayawan kita ini, Mbah Renggo, memang benar pada saat itu. Dan untuk menggerakkan ke teman-teman seniman di daerah itu, Ujung tombaknya itu. UPTD, gitu. Oke, Pak, ya. Ya. Tadi Pak Kadar ya di segmen awal sempat memaparkan program-program Pemkab Subang Ya. di bidang kebudayaan ke depan, Pak. Ya. Nah, Pak, target apa yang hendak dicapai dalam program-program tersebut, Pak? Ya, targetnya di atasnya kita adalah lestarinya kebudayaan Subang. Baik. Dan ingat, ketika kita berbicara masalah kebudayaan Subang, tidak hanya berbicara masalah kesenian, Ya. tapi apa yang tadi saya sampaikan yaitu pokok-pokok kebudayaan yang 10 itu. Ya. Itu diantaranya. Dan itu harus terlestari, termanfaatkan, terlindungi, dan kami bina. Gitu. Oke. Nah, pada saat pembinaan inilah yang salah satunya yang menjadi kendala karena kita tahu kan, saya kan sampaikan tadi bahwa Iya. Terbatas anggaran. satu apalagi anggaran, keduanya terbatas SDM yang kami ada di dinas. Makanya saya ke depan itu mudah-mudahan kebudayaan itu bisa jadi kantor kah, Iya. dinas kah, ya seperti itu. Karena saya pikir di beberapa provinsi lain itu sudah ada berdiri Pak dinas kebudayaan. Iya. Jadi lebih khusus lagi dan artinya lebih jauh lagi untuk pembinaan ke kebudayaan itu. Oke, saya mau meminta tanggapan juga dari Bapak Darman Srigandi, Ketua BAI, Badan Advokasi Indonesia. Pak, terkait dari pemaparan program-program di bidang kebudayaan Pemkab Subang yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadar, ditanggapi oleh Abah Renggo dan Bapak Ujang Sumarna, bagaimana Pak jika nanti ke depan program ini bergulir, cara mengawasi anggarannya seperti apa Pak? Terima kasih. Ini menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh Abah dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadar dan dari Pak Komisi 4. Tadi Pak Kadar bilang ini apa sih budaya Subang, apa terutama tadi Sisingaan yang sudah 10 tahun ini tidak ada pementasan. Ya. Pementasan festival. Festival kan. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Sedangkan Sisingaan itu adalah ikon dari Subang itu sendiri. Kalau sampai 10 tahun tidak ada festival, ini di mana budaya Subang seperti ini? Gimana kalau Sisingaan ini diklaim sama pihak lain? Pasti kan kita akan kehilangan kan? Baik. Nah, kan? Jadi untuk kedepannya mungkin BAI, Badan Advokasi Indonesia, yang kerjanya akan mengontrol terus baik di pemerintah daerah atau di sektor yang lainnya. BAI selalu akan mengawasi kinerja atau anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan daerah Subang itu sendiri. Baik. Pertama mungkin di gedung budaya yang sekarang lagi mencuat ya kan. Di gedung budaya sekarang kelihatan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya Pak ya. Tidak ada kelanjutan dan ya konon kabarnya dari media-media yang lain menjadi polemik. Ada yang bilang ini apa di gedung budaya itu menghabiskan anggaran sekian, ada lagi yang menghabiskan anggaran sebenarnya itu seberapa kan? Seberapa sebenarnya itu habisnya? Bukan begitu Pak ya? Ya, itu juga mungkin baik. Abah
penggiat budaya yang selalu mengawasi dan selalu memantau apa yang ada di pembangunan yang ada di Kabupaten Subang. Ya, dari Bapak Kadar, ada yang mau ditanggapi Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Tadi saya diingatkan. Jadi insya Allah untuk kesenian Sisingaan tidak akan diklaim oleh negara lain Pak. Karena Sisingaan sudah masuk warisan budaya tak benda. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah diakui secara nasional dan sudah disertifikatnya oleh kementerian Pak. Terus? Jadi yang ada 4 yang sudah warisan budaya tak benda itu, 1 Sisingaan, kedua Kolecer Pak. Ya. Kolecer, yang ketiganya Bajidoran, Ya. dan yang keempatnya Gumiung. Kembiung. Oke. Nah, 4 ini sudah jadi warisan budaya tak benda milik Kabupaten Subang, Pak Dewan, gitu kan. Dan ini sudah tidak bisa diapa-apalagi oleh Sudah ada sertifikatnya. sudah ada sertifikatnya. Budaya. Ya, budaya kebudayaan. Kalau Dan- bisa festivalnya itu harus dilanjutkan, jangan Iya. sampai stuck di situ kan. Iya, iya. Kalau jangan mentang-mentang udah ada masuk di kebudayaan diakui, terus tidak ada pementasan lagi kan gitu. Terus gini, pendapat saya dengan tidak adanya tadi yang di UPTD kebudayaan di tiap kecamatan, kebetulan waktu itu emang dihapus SOTK-nya ya, sesuai petunjuk dari kementerian beberapa SOTK yang ada di. Tapi maksud saya begini, kita tidak boleh diam tetap, karena budaya mah berjalan, dinamis. Bisa teman-teman komunitas seni, ya Bah ya. Nah, itu dibina di Subang ini ada berapa kelompok di situ. Itu Pak dari Dinas Kebudayaan harus tahu ada berapa kelompok, siapa saja. Ini seninya seni apa aja, mulai dari bajidor apapun sampai ukir sampai apa kalau ada ya di Subang. Itu dibina gitu, walaupun dengan keterbatasan Anggaran. personil dan Ya. anggaran. Baik. Tapi kalau komunitas itu biasanya bisa hidup dengan anggaran yang pas-pasan. Karena apa? Karena itu dia mah hati, Iya. ya hati. Kalau sudah bicara seni budaya itu hati. Seperti Bah Renggo ini, diberi anggaran saja dia bisa jalan, ya. Ya, walaupun Pak Ujang, terseok-seok lah, ya baik. gitu. Pak Ujang, karena tadi Pak Ujang sudah memaparkan statement dari Bapak Ujang apa ya? Ya. Sekalian saya mau bertanya juga Pak ya, apakah antara Pemkab dengan pelaku budaya sudah seiring sejalan dalam memajukan kebudayaan Subang? Belum maksimal, bukan tidak ya, Bah ya. Belum maksimalnya seperti apa Pak? Tadi kan saya dari awal pertama kita berbasis anggaran dulu, ya sudah saya sampaikan anggaran. Terus tadi ada kesulitan komunikasi antara Dinas Kebudayaan ya dengan para seniman di Subang ini. Nah, karena apa? Tadi Pak Kabid sudah bilang bahwa karena tidak adanya penyuluh, penilik, pengawas. Tapi kita tidak boleh mati di situ, ya. Tidak boleh mati di situ. Sekarang komunitas ini ditata lagi. Komunitas Gemiung ada berapa? Komunitas Sisingaan ada berapa? Betul. Semua ditata. Jadi kita bukan lagi dinas resmi, tapi sudah kelompok, ya kelompok. Tadi saya sudah bilang kalau yang namanya seni itu hati, ya seni rasa, ya kalau namanya. Kalau saya gini Pak Jan, Oke, silakan Bapak. berputar pada soal anggaran itu hal yang saya pikir itu terlalu lemah ya. Ya. Subang itu kaya kok. Kita punya pabrik, punya gas dan sebagainya. CSR kita kemana? Kan bisa dialihkan untuk pembinaan kesenian kalau memang dari APBD tidak ada. Nah itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana pemangku kebijakan di atas ini mengapresiasi seni tradisi. Itu persoalannya. Kalau memiliki apresiasi terhadap kesenian tradisi untuk kemajuan pengembangan kebudayaan Subang, masih banyak tuh anggaran di luar APBD kan Bisa itu biasa diambil. dimanfaatkan, gitu kan? Ya. Saya dengar ada beberapa banyak lah anggaran yang CSR yang tidak menyentuh langsung ke rakyat gitu kan. Ya. Itu yang saya rasakan gitu. Baik, mohon maaf saya potong Mbak Renggo ya. Tadi Abah Renggo mengatakan bahwa seni itu kan datang dari hati ya. Ya. Tentunya pelaku seni itu kan membutuhkan, mohon maaf ya, pemasukan. Iya. Nah, jika ketika kita berkesenian tapi tidak ada pemasukan itu bagaimana Pak? Kalau soal
pendapatan dari Iya. seniman. Saya pikir ada beberapa yang seniman-seniman yang sudah pesor, seni-seni tradisi yang sudah mengakar, bisa hidup dan lebih dari cukup kan. Karena memang ada komunitas pendukungnya, masyarakat pendukungnya, beda dengan kabupaten lain gitu kan. Coba lihat kalau di Subang saja, ya kan, ada semacam apa? Kalau nanggap nyunatan anak kalau tidak nanggap sisingan itu tidak abdol. Ya. Kemudian kalau ada pentas Lain jaipongan nyunatan. misalnya, lain nyunatan. Kalau ada pentas jaipongan atau kesenian apapun itu respon Rajidol. dari masyarakat tuh luar Tapi biasa. kan di era sekarang kan era modern, tentu masyarakat ketika katakanlah hajatan Iya. tidak akan sedikit Maksudnya yang era modern gimana? modern sekarang gitu kan, orang-orang ketika hajatan lebih memilih organ tunggal dibandingkan, mohon maaf ya, Iya. menanggap Begitu ya. menanggap seperti singaan dan lain sebagainya. Itu Tapi bagaimana? masih eksis kok kesenian tradisi jaipongan. Bahkan saya waktu Pak Komara jadi kecamat di Segala Herang, Ya. ada ulang tahun kecamatan Segala Herang. Kita pintarkan gebiung waktu itu. Yang luar biasa adalah milenial, mau perempuan mau laki-laki respon menari. Baik. Itu luar biasa di kabupaten lain tidak pernah menemukan itu. Satu lapang penuh. Yang biasanya kan identik gebiung itu laki-laki gitu kan. Dengan orang tua gitu. Nah persoalan lagi yang ini. Ini yang saya tunggu-tunggu adalah penghargaan pemerintah daerah terhadap seniman. Contoh misalkan, toleat itu kan booming sekarang. Ya, Menjadi khas kita ya. Itu penciptanya dari toleat yang bentuknya tidak bernada menjadi nada diatonis dan pentatonis itu kan Pak Parman kan? Siapa? Pak Warman, Bukan Tarman. Pak Tarman. Itu kan tokoh. Kemudian banyak tokoh-tokoh lain yang karya-karya di menyumbang karyanya luar biasa, monumental. Tidak ada penghargaan. Contohnya gini lah. Misalkan ada Pak Tarman gitu. Iya. Ya beri penghargaan ke keluarganya karena sudah meninggal kan. Gitu kan. Dari pemerintah daerah entahkah apa gitu kan. Setiap tahun misalkan ulang tahun Subang beri penghargaan terhadap seniman-seniman yang telah berkiprah gitu. Baik, Pak Renggo, saya juga kembali bertanya kepada Bapak Kadar nih, Pak. Baik. Nah, tadi Pak Abah Renggo, Bapak Ujang telah memaparkan pendapatnya. Nah, saya juga yang bertanya, Pak ya, pembinaan seperti apa, Pak, yang dilakukan Pemkab untuk pelaku seni dan budaya Subang? Ya, sedikit saya tadi Iya, silakan. menanggapi penghargaan Iya. untuk para seniman atau para pelaku Iya. budaya. Sebenarnya di tahun yang kemarin itu, ketika kita mengulang tahun Subang, kita sudah merencanakan itu ada penghargaan dari pemerintah daerah. Namun ya karena COVID ya tidak. Iya. Bahkan kami sudah mengusulkan beberapa seniman maestro di Subang ini ke pusat, Pak. Karena regulasi itu kan ada peraturan menterinya. Jadi kami baca peraturan menteri itu, kita usulkan ke sana, dan tentunya kadang-kala begini, Pak. Ada beberapa maestro di Subang yang sudah mendapat penghargaan baik dari provinsi atau dari pusat. Dan itu langsung, Pak, itu langsung. Padahal itu sebenarnya usulan dari dinas juga yang saya tahu, terus belum saya masuk ke Jadi intinya terima kasih Bah sudah diingatkan kembali untuk pemberian penghargaan. Iya. Nah, lantas untuk pembinaan Ke depan, seniman, ya. para pelaku budaya, tadi itulah. Jadi kami ada beberapa kendala, tapi kami berupaya terus Mohon maaf, Pak. kegiatan-kegiatan Oke. apresiasi. Kendalanya seperti apa, Pak? Ya kendalanya kan sudah tadi disampaikan. Iya, oke, ya. Nah, pembinaannya seperti apa? Kita melakukan kegiatan apresiasi, Oke. terutama ke dalam apresiasi seni, karena besarnya kebudayaan Subang ini ada di seni, Pak, sebenarnya. Jadi kita ada beberapa kegiatan apresiasi seni, dan tentunya karena kita sekarang COVID, kita melalui virtual. Di antaranya misalnya Bikin Bondo kita sudah ada virtualnya kemarin kita. Terus Tolet juga sama. Bahkan kemarin teman-teman dari seniman muda kita ini yang milenial, bagaimana mengapresiasi seniman pantun itu dijadikan gaya-gaya milenial. Kenapa? Kalau kita bertanatap di sana, anak-anak muda ini tidak akan tahu. Dia bukan rasa ya. Jadi nyambung rasa tadi kata-kata itu. Baik. Nyambungkan Dari- rasa. oke. Nah itu salah satu bentuk pembinaan kami terhadap para seniman. Baik. Ya, dari Bapak Darman. Saya tambah sebentar. Oh, Satu ya. lagi Pak Kadar juga Pak Ujang, ini yang paling penting ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Para birokrat maupun legislatif maupun eksekutif, kalau hajat itu tanggap kesenian tradisi. Ya itu Pak, setuju Pak. Cintailah kesenian tradisi dengan menghidupkan mereka, dengan menanggap mereka gitu. Jangan di luar itu gitu. Kalau mencintai seni tradisi gitu.
punten Pak Ujang ya. Nanti kalau Pak Ujang nikah kan tuh hajat apa? Tanpa seni tradisi. Ini mengakui seni tradisi tapi nggak menganggap seni tradisi. Wajib Karena kan gitu. anggapnya dangdut. Bila gitu, perlu Pak. ada surat edaran dari bupati. Semua birokrat itu harus. Baik, dari Bapak Darman silakan Pak. Bagi orang. Iya, kita yang telah dikatakan Abah tadi kan, kita mengakui, kita mencintai seni tradisi, sedangkan kitanya itu tidak melestarikan. Contoh yang Abah tadi sampaikan, ya kan, tolong ke bupati, ya Pak ya, kalau untuk izin-izin seperti kesenian tradisional, tolonglah jangan diminta kalau bahasa di sini izin ya, izin kalau untuk kesenian di luar itu silakan supaya izinnya itu dimahalin lah gitu. Kalau untuk izin tradisional jangan dikasih mahal. Cash lah, Rekesnya itu dibebasin rekesnya, ya Pak ya, seperti itu mungkin. Jadi jangan sampai kita mengakui seni tradisi, tapi kitanya sendiri nggak mencintai seni tradisi itu sendiri. Kalau kita menganggapnya dangdut atau yang lainnya. Iya, yang itu kesenian. Iya, bisa di paling nggak kan kita terus kembangkan yang seni-seni tradisi. Tapi kan terkait itu kan tergantung dari si empunya hajat, Iya, Pak. itu sih memang. Iya. Ya maksudnya ini untuk khusus untuk Iya. legislatif, Oh, iya. Oke. eksekutif. Enggak, intinya begini. Diusahakan himbauan pembinaan Iya. ke masyarakat, salah satunya. Kalau nyundatan tenanggap sisingan teh baheula mah asa henteu nyundatan Iya, ada iya, gitu. Abdol Iya. ya bah ya. Apa tenanggap jalan jaipong baju gitu. Resep baju dorang gitu kan ya ngumpul. Cuman kita kendala satu sekarang yaitu kopi. Minggu kemarin saya ketemu dengan para seniman musik seni di rumah dinas Pak Bupati bersama Pak Dandim. Sudah kebingungan gitu lah ya, sudah kebingungan dengan kondisi sekarang. Mereka sudah terlunta-lunta lah sampai 1 tahun lebih grup Jaipong saya manggil acang gitu ya. Itu juga kita Pak Ujang, baik, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya, langsung saja saya mau bertanya kepada Bapak Darman dari BAI, Pak ya. Ya. BAI pernah menyoroti soal pembangunan gedung kebudayaan, Pak. Ya, betul. Apa yang dilakukan BAI dan apa yang Anda temukan? Dimulai dari pemberitaan dan BAI menyedak ke gedung budaya pada bulan Februari. Nah, kami sempat juga suratin dinas PUPR dan sampai sekarang belum ada balasan. Karena secara ini pemberitaan itu kan santer, ya kan, dari beberapa media itu santer bahwa pembangunan budaya itu menelan biaya sampai 6M lebih. Nah, dari bentuk gedungnya yang seperti atau mirip dengan sarang kandang burung lah gitu kan, kandang burung, kok sampai menelan biaya sebesar itu. Jadi kami BAI menyoroti, BAI minta kepada dinas PUPR untuk menjelaskan seperti apa konteks gedung budaya yang konon menelan biaya segitu banyak. BAI selalu menyoroti, bahkan 2 kali BAI mendatangi gedung budaya, terakhir bulan Mei, dan kami menyoroti lagi, tapi tidak ada balasan dari dinas PUPR tersebut. Karena ini terlalu wah gitu kan, sampai masyarakat juga menyoroti tentang gedung budaya ini. Jadi simpang siur ini seperti bola liar. Ada yang bilang gedung PUPR itu menelan biaya segini, ada yang bilang lagi segini, bahkan ada yang bilang 6,4 ya Pak ya. Jadi ini yang mana yang betul? Kenapa sih kok terkesan ada yang ditutup-tutupi atau gimana? Seharusnya kami masyarakat ingin tahu penjelasan seperti apa. Itu Sudah diadukan kemana saja Pak selain ke PUPR? Saya belum mengadu kemana-mana, mungkin Abah yang udah mengadu kali ya Pak ya. Saya belum, saya masih menyoroti gedung budaya ini sejauh mana kan. Harusnya
kemarin ada pemberitaan bahwa gedung PUPR ini sedang diaudit sama BPK. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan seperti apa auditnya, belum ada pengumuman atau belum disampaikan ke publik. Ya baik. Dari Pak Kadar, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami menerima tugas dari Pak Bupati itu di bulan Maret. Ya, jadi sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya, nah inilah harus kita, ini kan provinsi Pak. Provinsi itu dinasnya dinas pariwisata dan budaya. Sementara ke sini, jadi pariwisatanya di olahraga, kebudayaannya ada di. Nah sebenarnya kalau lihat dari konsep awal, budaya di sana itu hanya sebagai kontennya saja. Gitu. Jadi Eksekutornya kan dinas PUPR ya? Iya, sebenarnya jadi kan hanya konten saja. Makanya ketika ini kami menerima mandat untuk pengelolaan gedung kebudayaan itu, gitu kan. Sekarang ini dari bulan Maret ya kami seadanya gitu kan. Seadanya daripada tidak dirawat, kami rawat dan kami ada kegiatan. Walaupun kegiatannya sudah kami rancang sesuai dengan tupoksi kami. Karena kalau lihat dari desain awalnya itu, sebenarnya ini ya, maaf ya, sekali harusnya dihadirkan juga dari pariwisata. Iya. Dari pariwisata. Karena pertemuannya akan datang. Karena dari pariwisata, masyarakatnya kan dari pariwisata. Masalahnya kan di sana itu kan ada tiketing dan sebagainya. Tiketing kan bukan tugas bukan itu. Pak Fajar, sebenarnya tentang keberadaan gedung budaya atau apa namanya, mungkin taman budaya itu sudah menjadi impian bukan hanya masyarakat seni Subang, tapi masyarakat Subang ya. Udah berapa puluh tahun yang lalu kan saya cerita tentang sebuah gedung budaya, karena Subang ini merupakan lumbung seni tradisi atau lumbung kesenian seni budaya gitu. Alangkah eloknya kalau ada taman budaya gitu. Nah ketika ada konsep gedung budaya, dalam frame pemikiran saya gedung budaya gitu. Saya frame-nya kan paling tidaklah taman budaya gitu kan, ada amphitheater, teater terbuka, kemudian ada panggung prosenium, panggung tertutup, kemudian ada tempat-tempat lain yang representatif untuk sebuah pertunjukan kesenian gitu. Tapi ketika melihat gedung budaya bentuknya seperti itu, yang konon itu bukan 7 miliar awalnya karena dipakai untuk persiapan kegiatan, sisa 6,4 atau 6,4 ditenderkan, yang keluar 6,1. Melihat uang sebegitu miliaran dengan kondisi seperti itu, nah ya masyarakat Subang ada tanda tanya besar. Ini ada penyelewengan pastinya gitu kan. Dan kita harus mempertanyakan itu gitu. Uang gede miliaran begitu, tapi hasilnya seperti itu gitu kan. Dan konsepnya tidak sesuai dengan keinginan ya para seniman. Jadi gini Pak, insya Allah saya sudah janjian dengan teman-teman wartawan di Subang, hari Jumat jam 2 kita kumpul di Gedung Budaya. Mendiskusikan masalah termasuk anggaran yang sebenarnya berapa digunakan anggaran untuk membangun Gedung Budaya itu. Tapi saya minta ke teman-teman budayawan, teman seniman, daripada biaya proses ini peralihan dari provinsi ke kabupaten, kita manfaatkan dulu saja. Manfaatkan dulu yang ada. Saya kalau besok hasil diskusi dan melihat secara fisik ada tanda kutip tidak sesuai, kita tidak akan diam. Saya yakinkan saya sebenarnya kalau jadi pelapornya, ya harus saya yakinkan. Hari Jumat boleh datang teman-teman ke sana jam 2 ya. Yang lucunya lagi, Pak Fajar. Itu kan tidak ada papan proyek, jadi masyarakat mau lihat apa gitu kan? Kan harusnya ada lah papan proyek gitu, sehingga masyarakat bisa oh jumlah sekian pekerjaannya seperti ini gitu. Ini tidak ada. Ya terkait pembuatan arsitekturnya, apakah para seniman atau para budayawan di Subang dilibatkan Pak? Dan siapa Pak? Dan siapa yang membuat arsitekturnya? Cuma saya dengar dari Pak Kasih Kesenian, Pak Indra, Pak Ade Indra, katanya ada dari Dinas PUPR yang mencari daftar nama para seniman atau budayawan untuk mendiskusikan, bukan mendiskusikan, tapi memberikan referensi atau menguatkan tentang gedung budaya. Termasuk ada nama saya, tapi tidak pernah diketahui saya. Jangan-jangan ditulis tonggong gitu kan persoalannya gitu kan. Itu Pak Fajar. Silakan. Jangan sampai jadi bola liar ini kan. Sedangkan ini kan dari tahun 2019, sekarang udah 2001. Udah cukup lama ini kan, udah cukup lama. Kalau penyidikan atau penyelidikan tentunya kan udah selesai kan? Udah selesai kan? Ini udah 2 tahun bergulir. Itu tahun anggaran 2019 itu? Iya, sedangkan pemberitaan itu kan santer.
kenapa kok dinas itu terkesan diam? Ada apa di situ? Itu kan. Baik ya. Apakah persoalan gedung kebudayaan berpengaruh terhadap upaya untuk memajukan budaya Subang, Pak? Oh iya, pasti ini berpengaruh. Seperti apa? Berpengaruh. Karena yang diharapkan mungkin tidak sesuai harapan ya sekarang ya, Pak ya. Bangunannya tidak sesuai. Bangunannya tidak sesuai. Yang konon kayak kandang burung itu buat apa seperti itu? Itu kan? Ya, buat apa seperti itu? Tapi daripada tidak, Iya. sekarang kita manfaatin dulu untuk Ya boleh lah kalau itu bisa dimanfaatkan. Tapi persoalan hukum harus tetap Harus berjalan. jalan. Tetap hukum Jalan harus gitu. berjalan. Saya bilang tadi, Jalan. kalau besok hari Jumat ada temuan hal-hal, Janjinya paling depan ya. boleh ada antar. Iya. Ya. Janji nih. Iya. Janji. Saya juga selalu mengorek, Pak, Iya. selalu mengorek saya. Iya. Jadi perlu kejelasan seperti apa kan gedung budaya ini. Masa bangunan seperti ini sampai menelan biaya 6 Satu miliar. lagi Pak Darman, itu kan daerah resapan air, Iya. Harga Wulung itu kan. Kalau ada bangunan permanen kan betapa kita dirugikan merusak Iya, lingkungan betul. gitu kan di Betul. sana. Itu hutan kota. Ya, dan Iya. kota gitu kan. Tapi ya sudah terlanjur. Jadi bagaimana penataan nanti gedungnya ke depan gitu kan yang ramah lingkungan gitu kan. Sekali lagi, itu kan taman budaya, artinya kan sebuah etalase seni budaya yang ada di Kabupaten Subang ada di sana gitu kan. Kumpul di sana. Kumpul itu kan efeknya kan bisa Iya. ke efek peningkatan ekonomi lewat pariwisata gitu kan. Kan prosesnya bisa dikebut kan Iya. pembinaan-pembinaan. Selanjutnya kan bisa di instansi lain yang kaitannya dengan pariwisata. Nah inilah yang menjadi intens masyarakat menjadi perhatian dari masyarakat seni atau masyarakat pada umumnya. Kenapa seperti itu gitu kan? Padahal kan kita bisa studi komparatif lewat Google atau lewat mana gitu mewujudkan impian tentang taman budaya itu. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, siapa yang membuat arsitekturnya? Kalau saya dengar di media itu using, nah ini juga ada semacam komunikasi atau apalah gitu ya. Kalau kata Yusuf pengakuannya di media saya baca Iya, di Tribun itu anggaran yang didesain untuk itu hanya 2,7 gitu. 2,7. Ya, di Dinas PUPR 6,4 yang ditenderkan, tapi gelontornya 7M. 7M. Baik, tanggapan dari Bapak Kabid bagaimana, Pak? Ya, kalau kami ini hanya mengisi saja sekarang. Ya mengisi. Iya. Apa yang tadi disampaikan oleh dari Dewan, namun kami sudah ada pengelolanya di sana. Dengan turunnya SK Bupati pengelolaan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini, ya kami di sana itu Termasuk anggarannya juga kan? Iya. belum anggarannya. belum anggaran. Jadi kami di sana itu mengisi ya sesuai dengan kondisi yang ada begitu, Pak. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan diskusi-diskusi masalah budaya, termasuk teman-teman dari ada juga seniman, terus ada juga dari para mahasiswa gitu kan yang datang ke sana begitu. Ya kami yang namanya gedung kita tahu kan, ya kami ya mudah-mudahan bisa diterima lah. Ya sebenarnya kan saya yang meramaikan itu pertama itu di medsos gitu kan. Bahkan saya dengan anak-anak asuh itu membersihkan itu yang semak-semak belukanya. Jadi lalang gitu ya, Pak ya. Kemudian banyak codot Oke. ya dibersihkan itu sambil ya biar masyarakat tahu gitu. Sampai booming di medsos itu. Baik, kembali lagi ke Pak Darman ya. Pak Darman setelah melakukan penelusuran ya, langkah BAI selanjutnya seperti apa, Pak? Kami menyurati, intinya kan kami minta audit, Iya. minta penjelasan dari Dinas PUPR, ya kan? Kelanjutan gedung itu, ini mau lanjut atau tak di sini kan? Iya. Karena sebelum lanjut aja ini udah rame kan. Kalau emang ini mau dilanjutkan, saya minta gedung PUPR ini harus diaudit dulu, betul nggak Pak? Iya. Harus diaudit dulu. Jadi ini mau dilanjutkan atau tidak itu aja. Dan saya minta tolong diumumkan di publik. Jangan sampai masyarakat Subang itu bertanya-tanya, kok gedung PUPR sekecil ini sampai menelan biaya sebesar itu aja. Baik, oke. Dari Pak Ujang ada yang mau ditanggapi? Ujung sudah lihat tuh gedung budayanya? Saya sudah lihat. Kondisinya ya kalau nilainya tadi disebutkan tidak sesuai dengan kondisi Iya. bangunan gitu. Tapi besok hari Jumat itu kita tetap mau ketemu teman-teman wartawan di sana. Saya udah janjian Jam berapa tuh? jam 2 Pak Hadir ya. Ya, jadi Tidak ada undangan? Gedungnya Pak. Nanti tamu tidak ya diundang di gedungnya gitu. Jadi sambil investigasi. Kalau audit mungkin sudah diaudit karena bangunan itu udah tahun 2019. Tahun anggaran 2019. Sudah teraudit. Mungkin nanti saya lihat Hasil auditnya yang ya LHP BPK-nya nanti kita Hasil lihat. Tanyakan ke APH-nya. Ya, nanti saya lihat di LHP BPK munculnya berapa menurut hasil audit Hasil audit. BPK ya gitu.
Baik, apakah hal ini bisa besar kemungkinan merugikan keuangan negara? Oh, jelas merugikan negara, ya kan? Dengan bangunan seperti itu terus menelan biaya sebesar itu udah pasti merugikan negara. Jadi kami minta ke pihak PUPR atau ke pihak instansi terkait untuk cepat mengumumkan hasil audit yang seperti Bapak tadi. Sudah ada, pasti sudah ada. Berapa auditnya kan? Ya. Betul apa enggak ini bahwa gedung PUPR itu menelan sampai Separah apa Pak kondisinya, mohon maaf, ketika Bapak pertama kali melihat ke gedung kebudayaan itu? Artinya parah kan belum parah kan, itu kan gedung baru, artinya belum selesai. Jadi pembangunan masih setengah mungkin ya Pak ya? Masih setengah atau gimana tuh? Katanya 30% Pak. 30%. Iya. Nah, baru 30%. 30% total di pembangunan yang lain karena untuk gedung itu sudah selesai. Keseluruhan, ya kan? Sudah selesai. Cuma persoalannya tadi itu alasannya karena itu mahal. Kualitas bambunya kualitas terbaik di dunia. Yang kedua cut and fill-nya itu menelan biaya yang tinggi. Itu juga kan alasan yang dicari-cari gitu. Bambu kualitas internasional seperti apa? 3 bulan kok sudah bobok, sudah hancur gitu kan. Kemudian ya konstruksinya toiletnya di mana tidak tahu gitu kan. Kemudian tempat ganti rias, ganti baju pemain di mana gitu. Kemudian sistem lightingnya seperti apa? Ya seadanya saja, acak adut gitu. Ini yang bikin kita nyesek dada itu seperti itu. Dari pelaku seni sendiri itu memang sangat sedemikian rupa ya Pak, bentuknya gitu Iya, kan? kabur fungsinya gitu. Iya, oke. Kabur fungsinya. Itu tidak sesuai dengan keperluan. Tidak sesuai dengan fungsi gitu. Dengan fungsi. Kalau itu dilihat sebagai instalasi art ya oke-oke saja, tapi kan itu gedung seni pertunjukan. Harus ada manfaat gunanya untuk pertunjukan gitu. Tidak ada yang tepat gunanya untuk seni pertunjukan gitu. Ya, tadi saya juga kembali lagi mau bertanya ke Pak Kabid ya Pak. Pak, banyak pelaku seni dan budaya di Subang yang berprestasi Pak ya, mampu mengharumkan Subang di kancah nasional atau internasional. Apa bentuk apresiasi yang diberikan Pemkab kepada mereka? Ya, tadi itu yang sudah dibicarakan dengan Enggak, yang Mbak saya, Rero. sekarang Pak yang sedang ada di Subang. Intinya kita kan memberikan penghargaan, Ya. dan penghargaan itu kan tidak sewaktu-waktu, tapi pada saat-saat tertentu, pada momen tertentu. Baik. Biasanya pada hari ulang tahun Subang, gitu kan. Ya sebenarnya kita kan sudah di sudah di list gitu kan, siapa-siapa yang akan mendapatkan penghargaan itu. Ya karena adanya COVID itu kami tidak bisa melakukan Baik. itu. Ya, oke. Dari bapak-bapak sekalian, saya minta closing statement. 1 orang 1 menit, silahkan dari Pak Ujang. Kalau gedung itu dibiarkan saja, tidak digunakan malah ambruk. Saya minta teman-teman pegiat seni gunakan gedung itu sekarang apa adanya dulu. Nanti kita telusuri untuk kedepannya. Gitu. Dari Dari saya, gedung budaya itu kalau ada indikasi penyelewengan uang negara, hukum tetap berjalan. Penggunaan dengan teman-teman juga tetap dimanfaatkan seperti itu. Satu lagi barangkali ini tentang Subang nih, Pak Dewan. 5 April 1948 itu kan sejarah yang tidak berlandasan yang kuat. 5 April 1948 itu kan pembentukan Kabupaten Karawang Timur kan. Nah persoalannya dari kesejarahan nanti Subang itu dimulai dari apa, dari kapan gitu kan? Berdirinya Subang. Berdirinya itu apakah Subang atau Kabupaten Subang gitu? 5 April 1948 itu kan hanya pembentukan Karawang Timur. Kok itu jadi titik tolak untuk ulang tahun Subang? Itu persoalan. Nanti mungkin dikaji lagi dengan Dewan, dengan para pakar sejarah. Itu dari Bisa menjawab apa? silakan Ya, sebenarnya 5 April itu pengangkatan Bupati Danta sebagai Bupati Kabupaten Karawang Timur. Timur, itu bukan Kabupaten Subang kan? Bukan Nah, itu persoalannya. Persoalannya sekarang ini, siapa Bupati Kabupaten Subang? Yang pertama, Bupati Kabupaten Subang itu adalah Acu Sapsudi. Acu Sapsudi tahun 70-an. Ya itu kan kabupaten. Iya, kabupaten. Yang jadi persoalan, kapan kalau ulang tahun itu kan kapan munculnya nama? Seperti kapan munculnya nama Abah Renggo? Iya. Nama aslinya kan Wawan. Iya. Jadi akta negaranya itu kan Wawan. Mestinya gini, supaya supaya sama gitu. sejarah Subangnya gitu. Ya. Bukan kabupatennya seperti Bogor sekian ratus tahun. Nah ini ada 2 Garut pilihan. sekian ratus tahun. Ada 2 pilihan. Satu, kalau misalnya ulang tahun, apa ulang tahun kota Subang? Baik. Ulang tahun Kabupaten Subang. Baik Pak Kabid, langsung ke closing statementnya silahkan. Ya, statementnya kita lestarikan kebudayaan Subang.
Oke, ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Iya. Dari Pak Darman silakan. Ya, saya berpesan ke pemerintah dan kepada instansi lainnya, ini menyangkut gedung budaya. Tolong gedung budaya ini diawasi, tolong dikawal sampai sejauh mana. Jangan sampai gedung budaya itu beritanya hilang begitu aja dan pemerintah tidak mau mengorek atau mau mengawal kasus ini. Jadi tolong saya minta hasil audit diumumkan ke publik, itu aja. Baik. Oke. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa didengar selain ke pemerintah Kabupaten Subang dan juga masyarakat. Baik. Semoga kita tetap sehat Pak ya dan Amin. pandemi segera berakhir. Amin. Baik, pemirsa, demikian edisi Cakap-Cakap untuk kali ini. Saya Ganjar Rahardian beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa senantiasa menggunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta Salam TV budaya. selalu Salam di budaya. hati. Oke, bareng-bareng Pak. Salam budaya. Salam budaya.